Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam acara mengukur jalan alias bulan-bulan. Kenapa kali ini saya beri judul perjalanan yang konyol? Ya, teman-teman nanti akan tahu alasannya setelah dari awal sampai akhir. Itu jangan lupa siapkan alat casnya karena videonya cukup lama. Saya takut nanti selesai baterainya sudah habis. Oke, ini perjalanan saya mulai dari Dusun Kalinangan ya, yang merupakan bagian dari Desa Kalipang, Kecamatan Bogor. Dari proyek bandara jaraknya sekitar 5 atau 6 km ya. Oke, dari ini kita masih melalui jalan aspal yang lumayan ya, walaupun ada beberapa bagian yang rusak di sana sini, namun tidak begitu parah. Suasana juga lumayan sejuk, ditolong oleh banyaknya pepohonan yang berada di kiri kanan jalan yang umumnya berupa pohon mangga. Seperti kita tahu teman-teman bahwa Kecamatan Banyangan dan Grogol merupakan salah satu sentra penghasil buah mangga bujang yang jika pada musimnya akan sangat banyak kita temui di pasar-pasar, terutama sentra pasar buah. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Ini sebenarnya termasuk jalan baru, namun karena ya kurang bagus, jadi ya dalam waktu beberapa tahun saja sudah banyak kita temui kerusakan di sana sini. Namun ini jauh lebih bagus dibanding 10 atau 15 tahun yang lalu saat awal-awal saya ini. Kita nanti akan menemukan sebuah dusun ya, masih merupakan bagian dari Kalipang ya. Di depan sudah tampak beberapa rumah penduduk. Nah, ini merupakan dusun Trampiang, bagian terakhir ujung barat dari Desa Kalipang, Kecamatan Bogor. Namun begitu, walaupun pegunungan dan jauh dari kota, bukan berarti situasinya sepi. Kita lihat rumah-rumah cukup banyak dan tidak mengesankan sebagai kampung yang kumuh. Beda dengan 10-15 tahun yang lalu. Sebagian besar sudah merupakan rumah tembok yang cukup bagus. Oke, kita lihat jalan masih aspal, sampai di mana nanti akan hilang aspalnya. Kita sudah mulai akan meninggalkan Dusun Trampiang. Teman-teman,
Saya perkirakan ketinggian wilayah ini atau dusun Krampiang itu sekitar 750 di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit dan berlembah, jadi ada rumah yang berada di bagian atas, sebaliknya ada rumah yang sebelah bawah, bahkan lebih rendah dari jalan. Ya, ini saya sudah mulai keluar dari pemukiman atau dusun Krampiang dan menuju ke perladangan. Kita lihat apa yang ada di depan kita. Yang jelas jalan mulai mengecil dan aspal sudah hilang. Semoga saja tidak terlalu parah. Ya, ini masih lumayan karena biasanya jalan-jalan yang saya lalui jauh lebih buruk dari ini. Namun tidak tahu nanti apa yang akan terjadi di depan. Ini sebenarnya jalan makadam, tampak batu-batu. Terus ada pos petani ya yang keadaannya tidak bagus lagi. Namun di tepi kiri kanan jalan tampak pepohonan yang tertata rapi dan rimbun, berlawanan keadaannya dengan jalan makadam yang ternyata sungguh buruk keadaannya. Hanya ada jalan setapak karena tentu saja tidak mungkin sepeda motor akan melewati jalan makadam dengan batu-batu yang runcing seperti itu. Kalau tidak ingin bernasib sial ya mau tidak mau kita harus lewat pinggir atau lewat bekas sepeda motor yang lain. Cuma kalau musim hujan rasa-rasanya kita akan sulit melewati jalan ini. Saya perkirakan sudah hampir 500 meter saya melalui jalan makadam. Semoga ke depan nanti tidak lebih buruk dari ini. Namun tetap kita lihat saja apa yang akan kita temui. Jam sudah menunjukkan pukul 4 ya sore dan suasana mendung. Ini saya berhenti sebentar untuk ngecek kondisi kamera karena kadang-kadang tanpa kita sadari kamera mati sendiri. Kali ini saya memakai Oppo Reno 3 yang dari beberapa kali pemakaian terbukti menghasilkan video yang cukup bagus karena cukup stabil walaupun diajak melalui jalan yang tidak rata. Nah, kalau ada motor tepi to makadam ini iki. Salah satu berhenti, tepi. Salah satu lewat. Oke, ini saya tata bajulan kameranya lagi. Nggih. Tembusnya namanya Protelon kok sing SD saya sudah berjalan lebih jauh. Kan oh, sak ngandhape Magrisari. Oh, dalane Sudirman itu nggih. Pohon yang teratur tadi masih kita temui. Tapi jalannya ngeten terus nggih. Heterogen karena ada jenis-jenis pohon lain yang juga tumbuh. Lah sing makadame pinten ki lho jalan. Saking mriki. Pohon sono ada. Tapi lek motor ngaten kan nggih nggih. Sun Pak nggih. Bambu dan sebagainya. Ini kali pertama saya berniat menembus Kalipang ke Bajulan Nganjuk. Semoga saja nanti tidak terjadi kendala sehingga video ini akan menghasilkan
sesuatu yang maksimal. Oke, lanjut. Jalan masih buruk ya, tidak bisa lurus ya, karena memang ada perbukitan. Nah, ini ada lagi orang mulai pulang kalau sudah cukup sore, bekerja di ladang, pulangnya membawa rumput. Depan sudah tampak kayaknya. Ternyata ya. Nah, ini malah keadaannya lebih parah lagi, batunya lepas-lepas, sehingga para pemakai motor betul-betul harus pandai-pandai memilih jalan yang terbaik. Nah, ini ada sepeda motor lagi. Ya, Bapak Ibu, ini saya yang dipersilakan lewat dulu. Memang harus seperti itu, nggak bisa jalan bareng-bareng karena memang hanya cukup untuk satu motor. Itu ada 2 orang, mungkin kelelahan ya setelah memilih jalan yang begitu buruk dan semakin lama semakin buruk. Untuk konsentrasi yang tinggi, saya nggak bisa bayangkan kalau harus pakai motor metik. Teman-teman lihat kondisi jalan Makadang di depan. Ya, jadi yang dipakai adalah pinggirnya, walaupun seringkali di pinggir kita itu adalah jurang ya. Karena itu perjalanan ini kalau memang penasaran monggo ditiru, tapi saya tidak menyarankan karena saya sudah terlanjur ya. Seandainya tahu seperti ini mungkin saya tidak akan melanjutkan perjalanan, karena keadaannya bukannya membaik tapi justru makin parah. Namun rasa penasaran saya kadang-kadang tidak bisa dibendung ya. Semoga saja saya tetap aman selama melakukan perjalanan konyol Bodro ini. Teman-teman bisa lihat batu-batu makadamnya sudah lepas ya, sehingga betul-betul tidak mungkin kalau kita harus lewati atasnya. Hati-hati saja kita melewati jalan setapak. Nah, itu ada lagi motor dari depan, bahkan ada ini kan ini sudah lewat pinggir. Nah, ini agak sulit kita. Nah, mereka mempersilahkan saya lewat sebelah kiri. Oke. Betul-betul tinggal jalan setapak. Oh, ada itu, ada masih batu-batu yang berserakan di bagian kanan jalan. Namun dari kejauhan hanya tampak seperti jalan setapak. Walaupun hanya semula makadam, namun rusak. Ini perkiraan saya sudah berjalan sekitar hampir 1,5 atau 2 kilometer dari batas Gunung yang tadi. Semoga saja tidak hujan, karena dari kejauhan saya melihat petir dan ada suara gemuruh kejauhan ya. Cuma memang suasananya mendung. Saya harapkan jalan ini tidak terlalu panjang sehingga bisa segera sampai ke Bajulan. Oh,
di sebelah kiri tadi seperti ada warung. Nanti kalau apa ya, mungkin dulu ini saat awal di Makadam atau mungkin sebelum pandemi pernah menjadi lalu lintas yang ramai mungkin bagi para crosser ya. Ini saya harus berhenti karena bertemu dengan pertigaan ya. Tidak ada orang mau bertanya. Ya, ini saya harus ambil foto-foto dulu untuk dokumentasi. Oke, kita lanjutkan karena masih lurus ya jalannya. Saya sangat berharap ada petunjuk ya, namun sejauh ini belum mendapatkan petunjuk. Situasi semakin sore dan mulai gelap, namun masih ada beberapa orang yang sedang dalam perjalanan pulang. Terlihat dari rumput yang tadi ada di pinggir jalan. Aduh, ini barunya lebih parah. Ya, jadi ya seperti itu ya. Makanya saya beri judul perjalanan konyol bin Khosrow tadi. Ya seperti ini. Waktu ini lebih parah lagi ini. Bismillah. Dan kayak ada petunjuk juga. Kayaknya ada pertigaan ini, gimana ini? Ada lurus dan ada belok ke kanan yang sama-sama kondisinya di bagian kanan jalan tadi seperti ada warung tapi sudah tutup dan parah, mungkin sudah lama nggak dipakai ketika pandemi. Ini yang cukup membingungkan juga, saya harus lurus atau belok. Nah, jalan yang belok itu malah lebih kecil. Jam sudah hampir jam 5, tepatnya jam 4.30. Nah, oke, ini saya putar balik karena sangat beresiko tanpa petunjuk dan tidak ada sinyal HP. Ketika saya coba Google Map tadi benar-benar tidak bisa nyambung karena memang nggak ada sinyal. Jalan kembali bukannya lebih mudah, untuk jalan menurun jika kondisi sangat buruk itu justru lebih sulit daripada naik. Kalau tidak hati-hati bisa tergelincir. Oke lah, tidak masalah. Jadi jarak yang saya tempuh tadi sekitar 2 kilo dari ujung Dusun Serampiang. Tidak apa-apa karena sudah sore. Jika malam malah lebih berarti nanti. Mas lek neng Bajulan jane Protelon mang kiri po lurus. Nah, ini ada orang lumayan yang masih nggih Bajulan lumayan ada di pinggir jalan. Coba saya tanya. Oh saiki. Oh Protelon niku nganan nggih. Oke. Oh sing dalane karek cilik mau. Manut mawon. Protelon niku nganan nggih kula. Napa? Nggih niki kan wonten protelon, Pak. Niku nganan apa lurus? Oh niki. Wonten gubuk nggih. Oh sing dalan karek cilik niku nggih. Niku kinten-kinten kita kilo. Karo mudhun nadon ndi wis. Oh cah ini. Tapi seke copunan. Oh sedilut nang aspalan. Oh niku tok wau nggih. Mengki anune oh nggih nggih.
Terus pundi? Nggih, maksud kula dalane penak to, niku wae timbang niki. Tak kira sik adoh aku arep balik soalnya kok gluduk ngono lho. Nggih, sing angel niki wau nggih. Enek sak kilo gak enek ya, sak angel e. Berarti iki mang enek protelon, gubuk-gubuk, warung lah. Niku nganan nggih. Lek sing lurus nanti, Dik. Oh, ya adoh angel malah. Oh, nggih. Oh, sing lurus mliangan nggih. Oh. Lek bajulan yang kanan nggih. Nggih, nggih, suwun Pak nggih. Dadi protelon dhuwur iki kanan nggih. Oh, nggih. Kula wau badhe tanglet mboten wonten tiyang ya, Pak. Pun matur nuwun monggo. Oke, berdasarkan petunjuk orang tersebut saya naik lagi. Padahal tadi jarak dari sini ke pertigaan ya sekitar 250 meter dengan medianya sangat sulit. Ini saya mengikuti arahan orang tersebut yang katanya dari pertigaan sekitar tinggal 1,5 kilometer lagi. Tidak terlalu jauh, ya kita lihat saja. Ini jalan yang tadi menjelang pertigaan. Ternyata menurut petunjuk saya harus belok ke kanan. Sebenarnya tadi saya punya isi seperti itu, dan cuma jalannya kecil seperti ini jadi saya ragu-ragu. Ternyata jalan makadamnya itu sudah tertutup rumput sehingga tidak kelihatan. Ya sampai sini memang lebih baik dari yang sebelah bawah tadi, tapi ya nggak tahu, kita lihat saja. Sepertinya memang enak untuk dilalui, ya semoga kata-kata orang tersebut sesuai dengan kenyataan. Namun begitu ternyata sulit juga ini. Jalannya lebih kecil, sebelah kanannya jurang. Ini gejala yang tidak baik. Lah, benar. Itu makadamnya sudah seperti batu-batu yang tertumpuk. Nah, di depan ada jalan menurun, coba nanti bisa enggak kita lihat. Semoga saja jalannya tetap seperti ini. Aduh, di depan itu seperti ada penurunan yang tajam. Tanahnya lebih kering sehingga tidak banyak tumbuhan hijau yang bisa hidup dengan baik, atau mungkin karena kemarau. Ini saya harus cek dulu karena ada penurunan tajam. Mau parkir saja sulit nih, cari tempat yang enak. Wah, ini rasanya sulit kalau tidak bernyali besar. Penurunan yang tajam di mana batu-batu besar berserakan adalah medan yang betul-betul
sangat tidak saya sukai. Waktu sudah hampir jam 5. Ya ini seperti ini jalan menurun, tidak mungkin rasanya. Ya mungkin nyali saya saja yang kurang bagus, namun memang waktu sudah sangat sore, jadi kalau saya lanjutkan menurut saya akan lebih konyol lagi. Makanya kali ini saya putuskan untuk balik dulu. Mungkin kapan-kapan bisa dicoba lagi. Ya, ini yang bekerja di otak saya. Ada dua kemungkinan. Atau sehat, atau nyali kecil ya. Entah mana yang menurut Anda benar. Dari perkiraan mungkin sekitar 3 kilo jaraknya dari museum Keranjang. Oke, tidak apa-apa, masih ada waktu. Kita harus menenangkan emosi, lebih konsentrasi karena jalan menurun dengan kondisi makadam berbatu-batu lepas. Bagi saya merupakan medan yang sangat sulit. Betul-betul konsentrasi yang tinggi, teman-teman. Konyolnya ini saya sendirian. Bayangkan seandainya ada masalah dengan motor. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Oke, kita menjelang pertigaan tempat saya berhenti tadi. Ya, saya sudah meninggalkan pertigaan dan mulai menuruni jalan berbatu-batu. Bisa dilihat di depan sebenarnya situasi sudah mulai gelap, cuman karena HP Reno 3 ini cukup lumayan, jadi bisa mengatasi kegelapan. Ini tempat saya bertanya pada orang tadi. Bentar saja, mereka sudah nggak ada. Ada tampak warung ya, yang mungkin
dulu sempat buka cukup lama, lalu tutup karena pandemi. Oke, kita hanya butuh hati-hati dan konsentrasi. Nah, ini bisa dilihat, kadang jalan setapak bekas motor ada di pinggir posisinya, terkadang ada di tengah, tergantung bagaimana kondisi kerusakan makadam tersebut. Mungkin 10 menit lagi saya sudah akan sampai di Dusun Tramjang lagi. Kalau sudah sampai di Dusun Tramjang ya lumayan, karena jalannya walaupun bisa terpencil, jalannya sudah aspal ya. Bisa lihat bekas jalan motor saat musim hujan ya, atau jalanan sedang basah. Seperti ini yang agak sulit itu ya, dia harus berbelok ke kanan sedikit, menabrak batu-batu. Kalau terlalu ke pinggir bisa terperosok ke jurang. Sebenarnya sama sekali saya tidak tergambarkan untuk menuju ke tempat ini. Namun ada beberapa murid saya yang bercerita, katanya dari Kalipang itu bisa tembus ke Bajulan, bukan lewat jalan raya, namun lewat pegunungan Jalan Makadam, dan ternyata benar adanya ya. Cuma untuk kali ini saya belum berhasil, masih setengah perjalanan. Karena situasi ya, sudah hampir jam 5 sore, apalagi saya juga belum sholat asar tadi. Nah, seperti ini jalannya, betul-betul butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Apalagi situasi yang agak remang-remang, sehingga pandangan ke depan juga kurang jelas.
berhenti lagi untuk ngecek smartphone. Oke, kita jalan lagi. Dan kalau ada lewat, salah satu harus pinggir dan berhenti. Cek lagi. Cek posisi kamera, karena kadang-kadang terlalu mendongak ke atas atau sebaliknya terlalu menghadap ke bawah. Ada batu-batu bekas makadam. Bisa jadi perkiraan saya 2 kilo tadi mungkin tidak ada, hanya karena medan yang sulit sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Dari mulai saya start keluar kampung Rampiang tadi, terus naik kembali lagi sekitar terus waktu 30 menit lebih ya. Ini ada pos petani yang tadi sudah saya sebutkan, artinya ini sebentar lagi sudah akan sampai ke kampung, sekitar 500 meter lagi, tanpa ada tumpukan hasil ladang ya berupa ketela. Oke, kita lanjut. Masih sulit jalannya, namun penurunan tidak terlalu tajam sehingga tingkat kesulitannya juga tidak terlalu tinggi. Karena memang sudah mendekati kampung. Alhamdulillah akhirnya sampai juga saya ke pinggir kampung. Rumah paling pinggir tadi sudah kelihatan. Jam 5 lebih sedikit, masih ada waktu untuk sholat asar. Di depan tadi kayaknya ada musola ya.
kita kembali ke jalan tengah kampung lagi. Bro. Sudah terlihat buka sebuah musola di kiri jalan, dan nanti akan berhenti di sana sholat asar sambil melepas lelah. Musolanya itu nggih salat kan ya? Nggih wudu gimana? Tempatnya wudu. Kono? Mudun apa? Oh, kuwi ya. Ya, anak tadi salah satunya menunjukkan saya tempat berwudu. Motor saya parkir di pinggir jalan karena ternyata jalannya harus menurun yang cukup tajam ya. Tempat wudunya ada di bawah. Alhamdulillah, walaupun tujuan ke Bajulan belum sampai, dalam situasi yang mendung dan beberapa kali terdengar guntur, saya bisa dengan selamat sampai ke kampung dan menuju ke sebuah musola untuk sholat asar dan melepas lelah. Oke saudara, teman-teman, mungkin kali ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Lain waktu insya Allah saya bisa melanjutkan perjalanan. Siapa tahu nanti jalannya bisa dibangun lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.